2 tahun. 2 tahun penuh hidupku hanya berputar di satu titik. Merawat suamiku. Namanya Rangga Pratama. 2 tahun aku menyuapinya dengan sabar. 2 tahun aku memandikannya. 2 tahun aku mengangkat tubuhnya yang berat dan tak berdaya. 2 tahun aku mendorong kursi rodanya kemanapun ia harus pergi. Aku percaya, ini adalah takdirku sebagai istri. Aku percaya, ini adalah ujian yang Tuhan titipkan kepadaku. Sampai hari ini, hari di mana semua yang kupeluk dengan doa dan kesabaran, runtuh dalam satu kalimat. Kalimat dari seorang dokter yang wajahnya pucat dan tangannya gemetar. Kalimat yang diucapkan setelah pintu ruangan dikunci dari dalam. Bu, hari ini saya menemukan sesuatu yang membuat hati saya hancur. Dan Anda harus mendengarnya sekarang juga. Sebelum cerita ini berlanjut, tuliskan di kolom komentar kalian menonton dari daerah mana. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa terus berbagi cerita-cerita nyata yang membuka mata. Namaku Nadia Ayu Lestari. Dan seperti biasa, aku terbangun 3 menit sebelum alarm berbunyi. Pukul 4 pagi. Tubuhku sudah seperti memiliki jam sendiri. Jam yang tidak lagi diatur oleh mimpi, tapi oleh kelelahan dan kewajiban. Aku membuka mata di atas sofa tipis di sudut kamar kos. Aku tidak tidur di ranjang. Karena ranjang itu milik suamiku. Rangga membutuhkan ruang luas dan penanganan khusus. Dan aku sudah terbiasa mengalah. Aku bangkit perlahan. Udara subuh terasa dingin dan menusuk kulit. Aku merapikan hijab tidurku yang sedikit miring, lalu berjalan ke kamar mandi kecil untuk berwudu. Air dingin membasahi wajahku. Aku menatap pantulan diriku di cermin buram. Wajah pucat, mata cekung. Tapi aku tersenyum. Karena aku harus kuat. Dalam remang lampu tidur, siluet tubuh Rangga terlihat tenang di atas ranjang. Terlalu tenang. Aku membentangkan sajadah di samping ranjangnya. Aku salat subuh di sana. Selalu di sana. Doaku tidak pernah berubah selama 2 tahun terakhir. Ya Allah, beri aku kesabaran. Beri aku kekuatan. Dan jika Engkau berkenan, angkatlah penyakit suamiku. Tapi jauh di dalam hatiku, ada satu doa lain yang jarang berani kuucapkan. Doa meminta ampun. Ampun karena aku lelah. Ampun karena kadang aku merasa ingin menyerah. Setelah salam terakhir, aku menarik napas panjang. Rutinitas dimulai. Dan ini bagian yang paling berat. Aku merebus air hangat. Menyiapkan baskom plastik, waslap bersih, handuk kering. Semua sudah tersusun rapi. Aku hafal urutannya. Aku mendekati ranjang. Mas Rangga. Bangun, Mas. Sudah pagi, waktunya mandi. Aku berbicara selembut mungkin. Tidak ada jawaban. Hanya dengkuran pelan. Aku tahu, Rangga tidak akan merespons. Menurut dokter 2 tahun lalu, dia lumpuh total dari pinggang ke bawah. Aku membuka selimutnya. Dengan gerakan yang sudah terlatih, aku memiringkan tubuhnya. Satu tanganku menahan berat badannya. Tanganku yang lain membersihkan punggungnya perlahan. Aku memastikan tidak ada luka baring. Aku cek setiap inci kulitnya. Aku mengganti bajunya. Menyeka tubuhnya yang dulu gagah. Tubuh yang dulu selalu memelukku dengan hangat. Sekarang, terkulai tak berdaya. Kadang aku menatap wajahnya. Masih tampan. Tapi sorot matanya kosong. 5 tahun pernikahan kami, 3 tahun pertama adalah surga. Rangga dulu pria yang hangat, romantis, sukses. Dia membuatku merasa aman. 2 tahun terakhir adalah neraka sunyi yang kuterima sebagai takdir. Kecelakaan itu terjadi 2 tahun lalu. Rangga pulang larut malam dari pertemuan bisnis. Mobilnya menabrak pembatas jalan dengan kecepatan tinggi. Dia selamat, tapi tulang belakangnya, katanya rusak parah. Dunia kami ikut hancur malam itu. Tapi aku membangunnya kembali. Sedikit demi sedikit. Dengan air mata. Dengan doa. Dengan pengabdian sebagai istri. Setelah Rangga bersih dan wangi, aku menyisir rambutnya. Hari ini kita ke rumah sakit lagi ya, Mas? Jadwal terapi rutin. Aku tersenyum. Senyum yang kupaksakan setiap hari. Aku lalu menyuapinya bubur sumsum hangat. Aku duduk di tepi ranjang.
1 sendok. Lalu 1 sendok lagi. Rangga mengunyah pelan. Tatapannya lurus ke depan, seperti menembus dinding. Enak, Mas. Dia mengangguk kecil. Nyaris tak terlihat. Rangga jarang bicara. Dokter bilang itu wajar. Trauma fisik dan depresi berat. Dan aku harus menjadi suara untuk kami berdua. Setelah itu aku bersiap. Gamis sederhana. Hijab instan. Aku tidak punya waktu memikirkan diriku sendiri. Bagian tersulit kedua hari itu, memindahkan Rangga ke kursi roda. Ayo Mas, bantu aku sedikit. Pegang bahuku. Aku menyelipkan tanganku di bawah ketiaknya. Dengan satu hentakan kuat, aku mengangkat tubuhnya. Rangga berat, dan tubuhnya sama sekali tidak membantu. Aku menahan erangan ketika punggungku terasa seperti disayat. Tapi aku berhasil. Aku mengunci roda kursi. Menyiapkan tas. Obat-obatan, botol minum, rekam medis. Dan beberapa biskuit murah untukku sendiri. Kami pindah ke kos murah setelah tabungan Rangga habis untuk biaya operasi. Sekarang aku menghidupi kami dengan menerima jahitan. Perjalanan ke rumah sakit selalu hening. Aku menyetir mobil tua peninggalan ayah. Rangga duduk di kursi penumpang depan yang sudah dimodifikasi. Sesekali aku meliriknya. Hatiku perih. Aku rindu obrolan kami. Aku rindu tawanya. Aku bahkan rindu pertengkaran kecil. Sekarang, yang ada hanya keheningan dan bau obat. Sampai di lampu merah. Aku menoleh ke spion tengah, merapikan hijab. Dan saat itulah aku melihatnya. Sesuatu yang sangat cepat. Hampir seperti ilusi. Sebuah motor menyalip ugal-ugalan, hampir menyerempet spion. Dan di pantulan kaca, aku melihat mata Rangga. Tidak kosong. Matanya bergerak cepat, mengikuti motor itu. Tatapannya tajam. Waspada. Ada kilat penuh perhitungan di sana. Kilat yang sudah lama tidak kulihat. Aku tertegun. Aku menoleh langsung ke arah Rangga. Tapi, dia sudah kembali seperti biasa. Menatap lurus. Bibir sedikit terbuka. Pandangan kosong. Aku menggeleng pelan. Jantungku berdebar. Ya Allah, Nadia, kamu terlalu lelah. Aku menepis pikiran itu. Rangga sakit. Rangga lumpuh. Dia butuh aku. Kami tiba di rumah sakit. Bau desinfektan menyambut. Rutinitas yang sama. Mendaftar. Menunggu. Sampai seorang perawat memanggil nama suamiku. Hari ini, kami bertemu dokter baru. Dan tanpa aku sadari, hari ini adalah hari di mana hidupku akan hancur total. Nama suamiku kembali dipanggil oleh perawat. Pasien atas nama Tuan Rangga Pratama. Aku menutup buku pola jahitanku. Ayo Mas, sudah giliran kita. Aku mendorong kursi roda Rangga menyusuri koridor rumah sakit yang ramai. Hari ini berbeda. Perawat yang mendampingi kami tersenyum ramah sambil berkata, "Hari ini Bapak bertemu dokter baru ya, Bu?" Dokter Adrian Mahesa. Beliau ahli saraf terbaik di sini. Baru pindah dari rumah sakit pusat. Aku mengangguk pelan. Oh, dokter yang lama kemana, Sus? Dokter Surya sudah pensiun, Bu. Katanya pindah ke luar negeri ikut anaknya. Aku hanya mengangguk lagi. Dokter baru? Aku tidak berharap apapun. Bagiku semua dokter sama. Memeriksa sebentar. Menambah obat. Menyuruh sabar. Lalu pulang. Aku tidak tahu. Dokter inilah yang akan meruntuhkan dunia yang kubangun dari kesabaran dan air mata. Ruangan praktik bernomor 7. Pintunya tertutup rapat. Silakan masuk. Suara laki-laki terdengar dari dalam. Aku mendorong kursi roda Rangga masuk. Ruangan itu terasa berbeda. Lebih terang. Lebih modern. Dan entah kenapa, lebih dingin. Di balik meja berdiri seorang pria berusia akhir 30-an. Tidak memakai jas dokter putih. Hanya kemeja rapi lengan panjang digulung sampai siku. Kacamata tipis. Dan sepasang mata yang tajam, terlalu tajam. Saya Dokter Adrian Mahesa, katanya sambil berdiri. Aku menyambutnya dengan menangkupkan tangan di dada. Saya Nadia, Dok. Ini suami saya, Rangga. Dokter Adrian mengangguk. Tapi dia tidak langsung duduk.
Dia berjalan mendekati Rangga, lalu berjongkok di depan kursi roda sampai mata mereka sejajar. Aku langsung merasa tidak nyaman. Dokter lain biasanya bicara dari balik meja. "Selamat pagi, Pak Rangga," ucapnya tenang. "Bagaimana perasaan Bapak hari ini?" Rangga hanya menatap. Kedipannya lambat. Aku refleks menjawab. "Seperti biasa, Dok." Mas Rangga tidak banyak bicara. "Bu Nadia," potong Dokter Adrian dengan sopan tapi tegas. "Bolehkah saya berbicara langsung dengan suami Ibu?" Aku terkejut. Aku menoleh ke Rangga. Lalu kembali ke dokter. "Iya, silakan, Dok." Dokter Adrian kembali menatap Rangga. "Pak Rangga, saya dokter baru Anda. Saya sudah membaca semua rekam medis Anda. Semuanya. Tapi saya lebih suka mendengar langsung dari pasien. Ada rasa sakit, kesemutan, atau apapun?" Rangga menatapnya beberapa detik. Lalu bibirnya bergerak. "Tidak." Suaranya serak. Seperti lama tidak digunakan. Mata Dokter Adrian menyipit sedikit. "Baik. Tidak sakit. Itu bagus." Nada suaranya datar. "Sekarang saya akan mulai pemeriksaan." Dia berdiri dan memberi isyarat ke perawat pria. "Bu Nadia, silakan duduk di kursi. Saya dan perawat akan memindahkan Pak Rangga ke ranjang periksa." Aku spontan berdiri. "Tidak perlu, Dok. Biar saya saja. Saya sudah biasa." Dokter Adrian menoleh padaku. "Saya menghargai itu, Bu. Tapi untuk pemeriksaan ini, biarkan kami." Nada suaranya berubah tegas. Saya perlu melihat respons ototnya saat dipindahkan. Aku terdiam. Lalu duduk kembali di kursi sudut ruangan. Jantungku berdetak tidak nyaman. Dokter Adrian dan perawat memindahkan Rangga ke ranjang periksa. Aku memperhatikan cara Dokter Adrian memegang tubuh suamiku. Bukan sekadar memindahkan. Seperti sedang merasakan sesuatu. Pemeriksaan dimulai. Dan aku langsung sadar, ini jauh lebih teliti dari dokter sebelumnya. Dokter Surya biasanya hanya 5 menit. Dokter Adrian menghabiskan lebih dari 10 menit hanya memeriksa kaki Rangga. Dia mengeluarkan sebuah jarum kecil. "Pak Rangga, saya akan menyentuh kaki Anda dengan jarum ini. Katakan kalau terasa." Jarum menyentuh telapak kaki. "Terasa?" Rangga menggeleng. Jarum menusuk betis. "Terasa?" Rangga menggeleng lagi. Jarum menusuk paha. Rangga menggeleng. Aku menahan napas. Pemandangan ini menyakitkan. Melihat suamiku tidak merasakan apa-apa. Lalu Dokter Adrian mengambil palu refleks. Aku sudah hafal adegan ini. Dokter mengetuk lutut. Tidak akan ada gerakan. Dokter Adrian mengangkat kaki Rangga sedikit agar rileks. Lalu mengetuk tendon di bawah tempurung lutut. Kaki Rangga diam. Tidak bergerak. Tapi aku melihat sesuatu yang lain. Aku melihat wajah Dokter Adrian. Dia tidak melihat ke kaki. Dia melihat ke paha. Aku mengikuti arah pandangnya. Dan saat palu itu mengayun, aku melihatnya. Otot paha Rangga mengencang sepersekian detik. Sangat cepat. Bukan refleks menendang. Tapi gerakan menahan tendangan. Gerakan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang lumpuh total. Jantungku seperti berhenti. Tidak mungkin. Aku pasti salah lihat. Tapi Dokter Adrian tidak berkata apa-apa. Dia hanya mencatat sesuatu di tablet medisnya. "Sekarang kita lakukan tes yang sedikit berbeda," katanya. Dia dan perawat membalikan tubuh Rangga menjadi tengkurap. "Pak Rangga, saya akan memeriksa sensitivitas di punggung Anda." Jarum kecil kembali digunakan. Menusuk titik-titik di sepanjang tulang belakang. "Terasa?" Rangga diam. Lalu Dokter Adrian melakukan sesuatu yang aneh. Dia meminta perawat memegang bahu Rangga. "Tahan di sini." Dan tanpa aba-aba, dentang, palu refleks dijatuhkan ke lantai. Suara keras menggema. Perawat kaget. Aku terlonjak di kursi. Dan dalam sepersekian detik itu, aku melihatnya. Kedua tumit Rangga bergerak menjepit ke arah dalam. Refleks kaget yang sangat jelas. Sebelum aku sempat memproses, Rangga kembali terkulai seperti biasa. Dokter Adrian mengambil palunya dengan tenang.
Wajahnya datar, tapi matanya berkilat tajam. Sudah selesai, katanya. Suster, bantu Pak Rangga kembali ke kursi roda. Saat perawat membantu Rangga, Dokter Adrian berjalan ke komputernya. Dia membuka sesuatu. Aku bisa melihat layarnya dari tempat dudukku. Itu hasil scan MRI tulang belakang. Ada 2 gambar berdampingan. Satu berlabel, 2 tahun lalu. Satu lagi, hari ini. Bu Nadia, panggilnya. Bisa ke sini sebentar? Kakiku terasa seperti jeli saat berdiri. Dokter Adrian menunjuk scan lama. Lihat ini. Area cedera Pak Rangga. T10. Saraf terjepit. Ini diagnosis awal yang menyebabkan kelumpuhan. Aku mengangguk. Aku sudah sering melihat gambar itu. Lalu dia menunjuk scan yang baru. Sekarang lihat ini. Aku menatap layar. Aku bukan dokter. Tapi aku bisa melihat perbedaannya. Area yang dulu terlihat rusak. Sekarang normal. Tidak ada jepitan. Tidak ada kerusakan. Apa? Apa artinya ini, Dok? Suaraku bergetar. Mas Rangga sembuh? Ini keajaiban? Dokter Adrian menatapku lama. Sangat serius. Tanpa senyum. Lalu tiba-tiba suaranya mengeras. Suster. Tolong bawa Pak Rangga ke ruang observasi 3. Katakan ke perawat jaga untuk memonitor tanda vital. Saya bilang ada anomali detak jantung. Perawat terlihat bingung, tapi menurut. Rangga didorong keluar. Dan sebelum pintu tertutup, Rangga menoleh ke arahku. Tatapannya bukan kosong. Itu tatapan panik. Pintu tertutup. Kini hanya aku dan Dokter Adrian di dalam ruangan. Wajah dokter itu berubah. Dari fokus, menjadi pucat. Dia berjalan cepat ke pintu. Dan menguncinya dari dalam. Pintu ruangan itu terkunci. Bunyi klik kecil terdengar, tapi rasanya seperti palu goda menghantam kepalaku. Dok, kenapa pintunya dikunci? Suaraku bergetar. Dokter, ada apa ini? Dokter Adrian berdiri membelakangiku beberapa detik. Tangannya menempel di gagang pintu. Aku bisa melihat. Bahunya naik turun. Dia sedang menenangkan napasnya sendiri. Lalu dia berbalik menghadapku. Wajahnya pucat. Matanya tajam. Tangannya sedikit gemetar. Bu Nadia, katanya pelan, tapi mendesak. Dengarkan saya baik-baik. Kita tidak punya banyak waktu. Jantungku berdegup keras. Ada apa dengan suami saya, Dok? Aku hampir berbisik. Scan itu, Mas Rangga sembuhkan? Itu keajaiban, kan? Dokter Adrian menggeleng perlahan. Tidak. Dia tidak sembuh. Aku menelan ludah. Karena Dokter Adrian menatap lurus ke mataku. Dia tidak pernah sakit. Duniaku berhenti. Apa? Maksud dokter? Secara medis, lanjutnya cepat. Tidak ada yang salah dengan suami Anda. Tidak ada. Saraf tulang belakangnya utuh dan berfungsi penuh. Refleks yang saya lihat tadi, dia menahannya. Dia secara sadar menahan kakinya agar tidak bergerak. Dan refleks kaget tadi membuktikannya. Dokter Adrian menghela napas pendek. Bu Nadia, suami Anda 100% bisa berjalan. Aku mundur selangkah. Tidak mungkin. Dokter salah. Suaraku pecah. Saya merawatnya 2 tahun. Saya memandikannya. Saya mengangkatnya. Dia menipu Anda. Dokter Adrian membentak pelan, tapi tegas. Dan kalimat berikutnya membuat kepalaku berputar. Dan bukan cuma itu. Scan lama itu, saya curiga palsu. Atau setidaknya dimanipulasi. Dokter lama, Dokter Surya. Dia tidak pensiun. Dia kabur. Dan sekarang sedang diselidiki. Aku merasa ruangan berputar. Aku meraih sandaran kursi agar tidak jatuh. Bu Nadia, fokus, kata Dokter Adrian sambil memegang bahuku. Kita tidak sedang bicara soal pura-pura sakit untuk cari perhatian. Ini jauh lebih berbahaya. Ada alasan kenapa dia berpura-pura lumpuh selama 2 tahun. Dan hari ini,
Dia baru saja tahu bahwa kita tahu. Air mataku jatuh. Tanpa suara. Jadi, saya harus apa, Dok? Aku nyaris tidak bisa bicara. Dokter Adrian menatapku lama. Lalu mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh tubuhku dingin. Cepat panggil polisi. Seka. Waktu seperti berhenti. Telingaku berdenging. Tanganku gemetar. Tidak. Aku menggeleng keras. Tidak, dokter bohong. Dokter baru. Dokter tidak tahu apa-apa. Anda mau menipu saya, kan? Kamu dokter gila. Hijabku terasa mencekik. Kepalaku pusing. Bu Nadia, fokus. Dokter Adrian membentak. Nada suaranya menyentakku dari histeria. Tidak ada waktu untuk syok. Suami Anda, Rangga, berbahaya. Anda lihat sendiri tatapan matanya tadi. Dia panik. Dia tahu saya tahu. Dan orang seperti itu tidak akan menunggu. Aku masih menyangkal. Saya yang merawatnya, Dok. Saya yang membersihkan kotorannya. Saya yang membalik tubuhnya tiap 2 jam. Apa dokter pikir saya bodoh? Justru itu. Dokter Adrian melangkah cepat ke meja. Dia memanfaatkan Anda. Cinta Anda. Kesabaran Anda. Kelelahan Anda. Anda terlalu dekat. Anda melihat apa yang ingin Anda lihat. Dia memutar layar komputer ke arahku. Lihat ini. Di layar muncul video definisi tinggi. Sudut pengambilan dari kamera kecil di ruangan tadi. Aku bahkan tidak sadar kamera itu ada. Dokter Adrian memutar bagian palu refleks. Gerakan diperlambat. Dan terlihat jelas. Sepersekian detik sebelum palu menyentuh lutut, otot paha Rangga mengencang. Itu gerakan antisipasi, kata Dokter Adrian. Bukan refleks. Lalu video kedua. Saat dentangan keras. Gerakan lambat. Kedua tumit Rangga bergerak menjepit ke dalam. Aku menutup mulutku. Mual naik ke tenggorokan. Dia mengendalikan tubuhnya, lanjut Dokter Adrian. Dan scan lama itu, saya yakin bukan milik suami Anda. Suami Anda tidak pernah lumpuh, Bu Nadia. Tidak sedetik pun. Kebenaran itu menghantamku seperti kereta. Semua ingatan aneh selama 2 tahun terakhir. Berhamburan. Saat Rangga hampir jatuh dari kursi roda. Tapi tangannya refleks berpegangan. Saat aku menangis kelelahan di samping ranjang. Dan aku melihat bahunya menegang sesaat. Tatapan tajam di spion mobil pagi ini. Semua kejanggalan yang selalu kutepis sebagai kelelahan. Ternyata, aku tidak gila. Aku ditipu. 2 tahun. Aku berbisik. 2 tahun hidup saya. Polisi, Bu Nadia, desak Dokter Adrian lembut. Kita harus panggil mereka sekarang. Aku mengangguk kaku. Tanganku gemetar hebat saat merogoh tas. Aku menemukan ponselku. Layarnya buram oleh air mata. Aku membuka kunci. Jariku bergetar di atas angka. 1, 1, 0. Dan tepat saat aku akan menekan tombol panggil. Bra, bra, bra. Pintu digedor keras dari luar. Dokter Adrian. Buka pintunya. Gawat. Aku menjerit kecil. Dokter Adrian berlari ke pintu dan membuka kunci. Perawat pria itu berdiri di sana. Wajahnya pucat. Napasnya terengah. Ada apa? Tanya Dokter Adrian cepat. Pasien di ruang observasi 3. Tuan Rangga. Perawat itu menelan ludah. Dia kabur, Dok. Kakiku lemas. Kabur. Suaraku hampir tak terdengar. Bagaimana bisa? Dia kan lumpuh. Perawat itu menatapku bingung. Bu, saya tidak tahu. Saya cuma pergi 5 menit ambil alat. Waktu saya kembali, ruangannya kosong. Dokter Adrian langsung berteriak. Panggil keamanan. Tutup semua pintu keluar. Sekarang. Dia berlari keluar ruangan. Aku memaksakan tubuhku ikut berlari. Gamis panjangku terseret. Tapi adrenalin mengambil alih. Kami tiba di ruang observasi 3. Pintunya terbuka. Kosong.
Hanya ada satu benda di sudut ruangan. Kursi roda yang kudorong pagi ini. Kursi roda yang menjadi bagian hidupku 2 tahun. Kursi roda itu ada di sana. Tapi suamiku tidak. Dan di detik itu juga, penyangkalan terakhirku runtuh. Rangga kabur. Tanpa kursi roda. Itu berarti satu hal. Satu hal yang otakku mati-matian tolak. Rangga bisa berjalan. Dia berlari. Aku berdiri kaku di depan ruang observasi 3. Mataku terpaku pada kursi roda yang terlipat rapi di sudut ruangan. Kursi roda yang selama 2 tahun menjadi bagian dari hidupku. Kursi roda yang setiap hari kudorong dengan doa dan air mata. Kursi roda itu ada di sana. Tapi Rangga tidak ada. Detik itu juga, penyangkalan terakhirku hancur. Bukan retak, tapi hancur berkeping-keping. Rangga kabur. Dan dia kabur tanpa kursi roda. Itu berarti satu hal. Satu hal yang selama 2 tahun otakku tolak mentah-mentah. Suamiku bisa berjalan. Dia tidak merangkak. Dia tidak menyeret tubuhnya. Dia berjalan. Dan mungkin, dia berlari. Alarm rumah sakit mulai berbunyi nyaring. Pengumuman interkom menggema di seluruh gedung. Kode ungu. Pasien hilang atas nama Tuan Rangga Pratama. Ruang neurologi. Ulangi. Kode ungu. Koridor yang tadi ramai berubah kacau. Petugas keamanan berlarian. Perawat keluar masuk ruangan dengan wajah tegang. Pasien dan keluarga berbisik-bisik menatapku. Aku tidak peduli. Kakiku tidak lagi sanggup menopang tubuhku. Aku bersandar ke dinding dingin. Lalu melorot jatuh ke lantai. Duduk di tengah kekacauan. Aku menatap tanganku sendiri. Tangan yang tadi pagi memandikan seorang penipu. Tangan yang menyuapi seorang pembohong. Ya Allah! Aku merintih pelan. 2 tahun pengabdianku, ternyata sebuah sandiwara kejam. Dan aku adalah pemeran utamanya. Dokter Adrian berjongkok di depanku. Bu Nadia, dengar saya. Aku mendongak. Mataku kering. Air mataku sudah habis. Dia menipu saya. Dok? Suaraku kosong. Selama 2 tahun. Ya, jawab Dokter Adrian tegas. Dan kita harus tahu kenapa. Ayo, Bu. Kita ke ruang keamanan. Kita lihat CCTV. Kata CCTV bergema di kepalaku seperti mantra. CCTV. Aku mengangguk seperti robot. Dengan bantuan Dokter Adrian dan seorang perawat, aku berdiri. Kaki ini gemetar, tapi aku memaksanya melangkah. Kami turun ke lantai dasar menuju ruang kontrol keamanan. Kepala keamanan rumah sakit sudah menunggu. Pria bertubuh tegap berkumis tebal. Wajahnya merah karena marah. Ini pelanggaran besar, Dok, katanya pada Dokter Adrian. Semua pintu keluar sudah dijaga. Tapi sepertinya dia sudah lolos. Putar rekaman CCTV koridor neurologi. Perintah Dokter Adrian. Tepatnya depan ruang observasi 3. Operator segera memutar rekaman. Di layar besar, aku melihat diriku sendiri. Aku melihat Dokter Adrian. Aku melihat perawat mendorong Rangga masuk ke ruang observasi. Itu, bisikku. Percepat sedikit. Rekaman dipercepat. Perawat keluar. Koridor kembali sibuk. 1 menit. 2 menit. 3 menit. Lalu, pintu ruang observasi terbuka pelan. Jantungku berhenti. Rangga melongok keluar. Dia menoleh ke kanan. Koridor sepi. Lalu, dia melangkah keluar. Bukan tertatih. Bukan merangkak. Bukan terpincang. Dia berdiri tegak. Bahu lebar. Postur yakin. Langkah mantap. Pria yang selama 2 tahun ku kenal sebagai sosok lemah di ranjang. Kini berdiri seperti orang sehat. Ya Tuhan. Bisik seorang perawat di belakangku. Aku menahan napas. Tanganku mencengkeram hijabku erat-erat. Di layar, Rangga berjalan cepat. Langkahnya penuh tujuan. Bukan orang bingung. Bukan orang panik. Dia tahu kemana harus pergi. Dia berbelok ke ujung koridor. Menuju area staf. Ganti kamera koridor staf. Perintah kepala keamanan. Layar berganti. Rangga kini berada di lorong sepi. Dia berjalan lurus ke deretan loker staf.
Dia merogoh sesuatu dari saku baju pasiennya. Sebuah kunci. Bagaimana dia punya kunci loker staff? Dokter Adrian bergumam. Rangga membuka satu loker. Mengeluarkan tas ransel hitam yang terlihat berat. Dengan gerakan cepat dan terlatih, dia melepas baju pasien. Di baliknya, dia sudah mengenakan kaos hitam polos. Dia mengenakan topi baseball dari dalam tas. Menariknya rendah menutupi wajah. Menyampirkan tas ke bahu. Lalu berjalan lagi. Dia bergerak seperti tentara. Kata kepala keamanan pelan. Dan aku tahu, ini bukan pria yang lumpuh 2 tahun. Ini pria yang selalu siap kabur. Dia ke pintu darurat sayap barat. Seru operator. Layar berganti lagi. Rangga mendorong pintu darurat. Dan menghilang keluar gedung. Dia kabur. Kepala keamanan memukul meja. Dia sudah di luar sekarang. Aku tidak bisa berkata apa-apa. 2 tahun? Aku merawat monster. 2 tahun? Aku tidur di samping aktor terbaik dalam hidupku. Perutku mual. Aku merasa kotor. Tiba-tiba pintu ruang keamanan terbuka. 2 pria masuk. Berpenampilan rapi. Kemeja batik. Bukan staf rumah sakit. Permisi, kata pria yang lebih tua sambil menunjukkan lencana. Kami dari kepolisian. Kami Detektif Rahmat dan Detektif Bima. Kepala keamanan terkejut. Kami baru saja akan menelepon. Kami tahu, potong Detektif Rahmat. Kami di sini bukan karena dia kabur. Kami di sini untuk dia. Dokter Adrian dan aku saling berpandangan. Detektif Rahmat menatapku. Tatapannya berubah iba. Bu Nadia, Anda istrinya, ya? Aku mengangguk lemah. Kami sebenarnya sedang dalam perjalanan ke sini untuk berbicara dengan Anda dan suami Anda. Tapi sepertinya, kami terlambat. Mengawasi. Aku bingung. Mengawasi apa? Kami sudah mengawasi suami Anda selama 6 bulan terakhir, kata Detektif Rahmat. Aku menggeleng. Tidak, Mas Rangga korban. Dia sakit. Suaraku mengecil. Bahkan aku sendiri tidak percaya lagi. Dokter Adrian menoleh ke detektif. Temuan Anda soal kelumpuhan palsu itu, kata Detektif Rahmat, sangat membantu. Itu memperkuat dugaan kami. Dugaan apa? Tanya Dokter Adrian. Detektif Rahmat menarik napas panjang. Lalu menatapku lurus. Bu Nadia, ini akan sangat mengejutkan. Saya harap Anda kuat. Aku duduk terpaku di kursi ruang keamanan. Kata-kata Detektif Rahmat masih menggantung di udara. Kami sudah mengawasi suami Anda selama 6 bulan terakhir. 6 bulan. Artinya, selama 6 bulan aku masih memandikan Rangga. Menyuapinya. Menyeka tubuhnya dengan penuh kasih. Sementara orang-orang di ruangan ini sudah tahu. Ada sesuatu yang sangat salah dengan suamiku. Bu Nadia. Suara Detektif Rahmat terdengar pelan tapi tegas. Kecelakaan yang dialami suami Anda 2 tahun lalu. Itu bukan kecelakaan biasa. Dadaku sesak. Aku teringat malam itu. Hujan deras. Telepon dari polisi. Tangisku pecah di lantai kamar. Iya. Bisikku. Mobilnya menabrak pembatas jalan. Dia tidak sendirian di dalam mobil. Lanjut Detektif Rahmat. Aku mendongak. Ada 1 orang lagi. Rekan bisnisnya. Namanya Handoko Ojea. Aku mengangguk cepat. Saya tahu, Pak Handoko. Dia meninggal. Mas Rangga sangat trauma karena tidak bisa menyelamatkan sahabatnya. Dia depresi berat karena itu. Detektif Rahmat menggeleng pelan. Itu cerita yang dia sampaikan pada Anda, Bu. Detektif Bima membuka sebuah tablet. Menampilkan beberapa dokumen. Kami baru saja menyelesaikan penyelidikan mendalam, kata Detektif Rahmat. Keluarga Handoko tidak pernah percaya itu kecelakaan. Mereka menyewa penyelidik swasta. Dan menemukan banyak kejanggalan. Kejanggalan apa? Suaraku bergetar. Pertama, kata Detektif Rahmat, hasil autopsi ulang terhadap Tuan Handoko. Ditemukan kadar racun arsenik yang tinggi di tubuhnya. Aku menutup mulutku. Racun? Racun itu masuk ke tubuhnya beberapa jam sebelum kecelakaan. Lanjut Detektif Bima.
Artinya, besar kemungkinan dia sudah sekarat, atau bahkan meninggal. Saat mobil itu menabrak pembatas. Kepalaku berdenyut. Tidak, tidak mungkin. Kedua, lanjut Detektif Rahmat. Pemeriksaan forensik mobil. Rem mobil itu tidak blong. Kabelnya dipotong secara manual. Dari dalam. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Dan yang ketiga, kata Detektif Rahmat pelan. Ini yang paling penting. Dia menatap lurus ke mataku. Perusahaan yang mereka pimpin bersama, kehilangan dana sebesar 50 miliar rupiah. Uang itu ditransfer ke rekening luar negeri. Tepat 1 hari sebelum kecelakaan. Ruangan itu hening. Hanya suara nafasku yang tercekat. Mas Rangga. Aku berbisik. Suami saya. Detektif Rahmat mengangguk. Bu Nadia, Rangga Pratama adalah tersangka utama dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Handoko Wijaya. Dan juga tersangka utama penggelapan dana perusahaan 50 miliar rupiah. Aku menggeleng kuat. Tapi dia lumpuh. Dia korban juga. Dia ada di mobil itu. Benar, sahut Detektif Bima. Dan itu adalah alibi terbaik di dunia. Siapa yang akan mencurigai seorang pria lumpuh yang hampir mati dalam kecelakaan yang sama? Dia melukai dirinya sendiri. Cukup parah untuk terlihat meyakinkan. Tapi tidak fatal. Dan dengan bantuan dokter lama, Dokter Surya, dia menciptakan diagnosis lumpuh total. Dokter Adrian menutup matanya. Dokter Surya disuap. Lanjut Detektif Rahmat. Scan MRI palsu. Diagnosis palsu. Cedera saraf T10. Paraplegia total. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Dan bagian terakhir dari rencana Rangga. Detektif Rahmat berhenti sejenak. Adalah Anda, Bu Nadia. Aku mendongak perlahan. Anda adalah alibi sempurnanya. Istri yang salehah. Setia. Tidak pernah curiga. Siapa yang akan mencurigai seorang pria lumpuh yang dirawat penuh cinta oleh istrinya? Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Selama 2 tahun, aku melindungi seorang pembunuh. Aku membersihkan tubuh seorang pencuri. Aku menyuapi seorang penipu ulung. Aku adalah perisainya. Aku adalah tamengnya. Aku adalah kebodohannya yang paling sempurna. Kenyataan itu menghantamku bertubi-tubi. Ini bukan sekadar kebohongan rumah tangga. Ini bukan perselingkuhan. Ini bukan suami yang berpura-pura sakit. Suamiku adalah pembunuh. Dan aku adalah perawatnya. 2 tahun. 2 tahun hidupku habis untuk melindungi seorang monster. Sementara dunia luar sedang memburunya. Tanganku gemetar. Seluruh tubuhku bergetar. Aku akhirnya mengerti. Inilah kebenaran paling mengerikan. Rangga tidak berpura-pura lumpuh karena takut mati. Dia berpura-pura lumpuh untuk menutupi kejahatan terbesarnya. Kata-kata para detektif terus berdengung di kepalaku. Pembunuhan berencana. Penggelapan 50 miliar. Diagnosis palsu. Aku, alibi sempurna. Aku duduk di kursi plastik ruang keamanan rumah sakit. Tubuhku bergetar hebat. Bukan karena dingin, tapi karena kenyataan yang terlalu besar untuk diterima. Detektif Rahmat terus berbicara. Suaranya pelan dan penuh simpati. Tapi kata-katanya nyaris tidak kudengar. Pikiranku melayang. Kembali ke 2 tahun lalu. Ke malam kecelakaan itu. Tapi kali ini, bukan dari sudut pandangku. Melainkan dari sudut pandang yang baru saja dipaksakan masuk ke kepalaku. Versi yang sebenarnya. Malam itu hujan deras. Rangga Pratama sedang menyetir. Di kursi penumpang duduk Handoko Wijaya. Rekan bisnisnya. Sahabatnya. Sahabat yang beberapa jam sebelumnya sudah diracuni Rangga. Di kantor. Di dalam secangkir kopi. Arsenik. Rangga tahu racun itu bekerja pelan. Dia sudah menghitung waktunya dengan presisi. Di tengah perjalanan, Handoko mulai mengeluh. Perutnya sakit. Dadanya panas. Dia mengira itu hanya asam lambung. Sabar, Endok.
kata Rangga dengan nada prihatin palsu. Nanti juga sampai rumah sakit. Padahal Rangga sengaja mengambil jalan berlawanan. Menuju jalan tol sepi yang sedang diperbaiki. Handoko mulai berkeringat dingin. Napasnya sesak. Rangga, ini aneh. Rasanya seperti terbakar. Rangga tetap menyetir tenang. Seolah tidak terjadi apa-apa. Oh iya, katanya santai. Soal transferan 50 miliar itu sudah beres, kan? Klien di Swiss sudah konfirmasi. Di tengah rasa sakitnya, Handoko mengangguk lemah. Sudah beres. Itulah yang Rangga butuhkan. Konfirmasi terakhir. Uang itu aman. Dan Handoko tidak lagi dibutuhkan. Wulan, Nadia, sekarang tahu. Senyum tipis apa yang mungkin muncul di bibir Rangga malam itu. Rangga menginjak rem. Mobil melambat. Kenapa, Mas? Tanya Handoko lemah. Bisnis adalah bisnis, jawab Rangga pelan. Lalu dengan gerakan cepat, Rangga melepas sabuk pengaman Handoko. Handoko terlalu lemah untuk melawan. Matanya menatap Rangga bingung. Rangga lalu menginjak gas dalam-dalam. Mobil melesat di jalanan licin. Dia sudah tahu. Di depan ada pembatas beton. Dia sudah tahu. Rem mobil itu sudah dirusak. Dia sengaja mengarahkan mobil lurus ke sana. Rangga, apa? Itu kata-kata terakhir Handoko. Benturan itu keras. Logam menghantam beton. Kaca pecah. Kegelapan. Ketika Rangga sadar, bau bensin dan darah menyambutnya. Sisi penumpang hancur total. Handoko tewas seketika. Tubuhnya terlempar ke depan. Rencana pertama berhasil. Tapi Rangga belum selesai. Dia harus menjadi korban. Dia harus lumpuh. Dia tahu polisi akan datang. Semua harus terlihat meyakinkan. Dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Rangga meraih potongan logam tajam dari dashboard yang hancur. Dia menarik napas. Lalu, menusuk pahanya sendiri. Dekat tulang panggul. Bukan di saraf. Darah menyembur. Dia mengerang keras. Lalu dia menusuk punggung bawahnya. Bukan tulang belakang. Tapi otot di sampingnya. Cukup untuk menciptakan trauma besar. Pendarahan. Rasa sakit. Ketika tim penyelamat datang, mereka menemukan Rangga tak sadarkan diri. Berlumuran darah. Kakinya terkulai aneh. Sempurna. Bagian kedua rencana dimulai. Di rumah sakit, Rangga sudah siap. Dia tahu Dokter Surya terlilit utang judi besar. Rangga sudah menyiapkan uang jauh hari. Uang yang disembunyikan di brankas terpisah. Dia menawarkannya pada Dokter Surya. Buat saya lumpuh di atas kertas. Saya tidak mau dipenjara. Anggap utang Anda lunas. Dokter Surya setuju. Dia mengambil scan MRI milik pasien lain. Yang memang lumpuh total. Dia memasukkannya ke rekam medis Rangga. Menulis diagnosis palsu. Cedera saraf tulang belakang T10. Paraplegia total. Dan sandiwara itu dimulai. Bagian terakhir dari rencana Rangga adalah aku. Istrinya. Wanita berhijab yang patuh. Yang tidak pernah curiga. Yang menerima takdir tanpa banyak tanya. Aku adalah perisai sempurnanya. Aku akan merawatnya. Memberinya makan. Membersihkan tubuhnya. Dan tanpa sadar, melindunginya dari dunia. Dia bersembunyi di depan mata semua orang. Menjadi pria lumpuh yang menyedihkan. Dan aku adalah penjaga penjaranya. Aku menutup wajahku. Air mataku jatuh lagi. Aku akhirnya mengerti. Ini bukan tentang cinta. Bukan tentang pengabdian. Ini tentang manipulasi paling kejam. Rangga tidak hanya menipu dunia. Dia menjadikanku alat hidup. Aku tidak ingat bagaimana caraku keluar dari rumah sakit. Yang kuingat hanya satu hal. Aku ingin pulang. Bukan karena rindu. Tapi karena aku ingin memastikan. Apakah semua yang kudengar ini benar-benar nyata? Aku duduk di kursi belakang mobil polisi. Di sampingku detektif Bima. Aku menatap keluar jendela. Lampu jalan terlihat kabur. Kamar kos kecil yang selama 2 tahun menjadi tempatku berjuang. Tempat aku berdoa.
Tempat aku menangis diam-diam, kini terasa seperti sarang kebohongan. Saat kami tiba, aku membuka pintu. Bau obat, bau bubur sumsum, bau kehidupan palsu yang kubangun dengan tanganku sendiri. Dadaku mual. Aku berlari ke kamar mandi. Dan muntah hebat. Semua kesabaran 2 tahun. Keluar bersamaan. Saat aku keluar, para detektif sudah bekerja. Mereka memakai sarung tangan, membuka lemari, memeriksa bawah ranjang. Aku berdiri di sudut ruangan. Diam. Dia tidak pernah mau saya mengganti sprei sendirian. Kataku datar. Dia selalu bilang tunggu perawat pria. Katanya saya bisa membuatnya cedera. Detektif Bima berhenti. Dia menatap ranjang itu. Dia tidak mau Anda mengangkat kasur? Tanyanya. Aku mengangguk. Selalu melarang. Detektif Bima berjongkok. Meraba bagian bawah rangka ranjang. Ada sesuatu di sini. Dia menarik sebuah amplop coklat besar. Yang ditempel dengan lakban tebal. Tanganku gemetar. Amplop itu diletakkan di meja jahitku. Perlahan dibuka. Isinya 3 benda. Benda pertama. Sebuah paspor. Fotonya Rangga. Tapi, bukan Rangga yang kukenal. Rambutnya lebih terang. Wajahnya segar. Nama di paspor itu bukan Rangga Pratama. Namanya Reza Pramana. Benda kedua. Tik pesawat elektronik. Satu arah. Jakarta, Kepulauan Kaiman. Tanggal keberangkatan. 3 hari lagi. Kakiku lemas. Jadi, dia akan kabur. Meninggalkanku begitu saja. Setelah 2 tahun aku merawatnya seperti bayi. Benda ketiga. Detektif Rahmat mengeluarkannya perlahan. Sebuah foto Polaroid. Tanganku refleks menutup mulut. Di foto itu, Rangga berdiri. Tegak. Set. Tersenyum lebar. Senyum yang tidak pernah kulihat selama 2 tahun terakhir. Dan dia tidak sendirian. Lengannya merangkul pinggang seorang wanita muda. Cantik. Tidak berhijab. Mengenakan gaun merah ketat. Wanita itu mencium pipi Rangga sambil tertawa. Mereka terlihat bahagia. Tidak. Bisikku. Dadaku seperti diremas. Ini bukan hanya kebohongan. Ini penghinaan. Dia tidak hanya menipuku soal kelumpuhan. Dia bukan hanya pembunuh. Dia juga berselingkuh. Aku menggenggam foto itu. Tanganku gemetar hebat. Aku menatap wajah wanita itu. Aku merasa, aku pernah melihatnya. Detektif, kataku tiba-tiba. Saya rasa saya pernah melihat wanita ini. Detektif Rahmat langsung menoleh. Di mana? Di rumah sakit. Beberapa bulan lalu. Dia bilang relawan. Dia duduk di samping saya. Memuji kesabaran saya. Aku tertawa pahit. Dia bilang, saya istri idaman. Dia bilang, surga ganjaran saya. Rahangku mengeras. Dia mengawasi aku. Dia menertawakanku. Mereka berdua menertawakan pengabdianku. Wajah detektif Rahmat berubah serius. Kami akan melacaknya. Aku mengangguk pelan. Saat itu, sesuatu di dalam diriku putus. Bukan patah. Putus. Air mataku berhenti. Tanganku tidak gemetar lagi. Aku lelah menjadi korban. Detektif, kataku pelan tapi tegas. Saya akan bantu. Apapun yang kalian butuhkan. Dia mengambil 2 tahun hidup saya. Sekarang, giliran saya. Aku berdiri di tengah kamar kos itu. Kamar yang selama 2 tahun menjadi dunia kecilku. Dunia pengabdian. Dunia kepatuhan. Sekarang, dunia itu terasa menjijikkan. Detektif Rahmat menatapku serius. Bu Nadia, katanya, pikirkan baik-baik. Semua kebiasaan kecil. Hal aneh sekecil apapun. Sesuatu yang dia lindungi. Sesuatu yang selalu dia lakukan sendiri. Aku memejamkan mata. Menarik napas dalam-dalam. Rutinitas 2 tahun itu berputar ulang di kepalaku seperti film yang diputar paksa. Bangun subuh. Memandikan Rangga. Menyuapinya. Memindahkannya ke kursi roda. Terapi. Lalu,
Aku tersentak. Ada satu hal, kataku pelan. Detektif Bima mendekat. Apa itu, Bu? Vitaminnya. Detektif Rahmat mengernyit. Vitamin apa? Sebotol kecil, jawabku. Botol kaca coklat. Katanya vitamin saraf. Resep dari Dokter Surya. Katanya mahal sekali. Aku tertawa getir. Dia tidak pernah mau saya pegang botol itu. Selalu disimpan di bawah bantalnya. Dia bilang, biar dia ambil sendiri. Katanya itu satu-satunya hal yang masih bisa dia lakukan sendiri. Aku menghela napas. Dan saya, bodoh. Saya malah memujinya. Kata saya, Mas Rangga hebat, masih mau mandiri. Detektif Bima menatap Detektif Rahmat. Kapan dia minum obat itu? Tanya Rahmat. Aku mengingatnya dengan jelas. Setiap hari. 1 butir pagi. Tepat 1 jam sebelum berangkat ke rumah sakit atau terapi. Dan 1 butir malam. Tepat sebelum tidur. Dokter Arman, dokter baru yang membongkar semuanya, ikut bicara pelan. 1 sebelum ke rumah sakit, gumamnya, untuk melemahkan refleks otot. Dan 1 sebelum tidur, sambung Detektif Bima, agar tubuhnya benar-benar lemas. Dan, supaya dia tidak lupa berakting. Aku menutup mata. Setiap pagi, setiap malam, aku yang menyerahkan botol itu padanya. Dengan tanganku sendiri. Ada botolnya? Tanya Detektif Rahmat. Aku menggeleng. Dia pasti membawanya. Pasti ada di tas ransel hitam itu. Para detektif terlihat kecewa. Barang bukti itu penting. Aku terdiam sejenak. Lalu ingatan kecil muncul. Tunggu, kataku cepat. Aku berjalan ke meja jahit di sudut kamar. Membuka laci paling bawah. Laci yang penuh benang kusut dan potongan kain. Kemarin, kataku sambil mengaduk isi laci. Saya bersih-bersih. Saya menyapu sampai kolong ranjang. Dan saya menemukan 1 butir pil. Aku menarik keluar bungkusan tisu kecil. Tanganku stabil. Aku membuka lipatannya. Di dalamnya, 1 pil kecil berwarna biru pucat. Detektif Bima langsung mengambil kantong barang bukti. Dengan pinset, dia memasukkan pil itu dengan hati-hati. Kerja bagus, Bu Nadia, kata Detektif Rahmat. Ini bisa mengubah segalanya. Dokter Arman mengamati pil itu. Saya hampir yakin, katanya pelan. Ini diazepam dosis tinggi, atau baclofen. Relaksasi otot. Pada orang lumpuh, obat ini mengurangi kejang. Tapi pada orang sehat, dia berhenti sejenak. Ini membuat otot lemas. Respons lambat. Membuatnya terlihat lumpuh. Aku menatap pil itu. Benda kecil itu adalah simbol dari 2 tahun kebohongan. Setiap pagi Rangga menelannya. Bersiap untuk sandiwara hari itu. Bersiap menipuku. Aku mengepalkan tanganku. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Detektif, kataku tiba-tiba. Ada satu hal lagi. Mereka menoleh serempak. Wanita di foto itu. Saya yakin. Dia bukan sekadar selingkuhan. Ada sesuatu yang salah dari caranya menatap saya. Dia datang ke rumah sakit. Dia duduk di sebelah saya. Dan sekarang saya sadar. Dia sedang mengamati saya. Wajah Detektif Rahmat mengeras. Kami akan cari dia. Aku mengangguk. Temukan mereka berdua. Temukan Rangga. Dan saat itu, aku tahu. Aku bukan lagi istri yang menunggu. Aku adalah bagian dari perburuan. Ruang interogasi kantor polisi terasa dingin. Bukan hanya karena pendingin udara, tapi karena setiap kata yang terucap di ruangan itu membawa kebenaran yang semakin berat. Aku duduk di kursi logam. Tanganku terlipat di pangkuan. Di depanku, di atas meja besi, tergeletak kantong barang bukti berisi pil biru kecil. Simbol dari sandiwara Rangga. Silakan diminum dulu, Bu Nadia, kata Detektif Rahmat sambil menyodorkan segelas teh hangat. Aku menggeleng. Hijabku terasa lepek. Aku belum pulang. Aku belum ingin pulang ke kamar kos itu lagi.
Nama wanita di foto itu. Kata detektif Bima sambil mengetik di laptop. Anda yakin pernah melihatnya di rumah sakit? Aku mengangguk tanpa ragu. 6 bulan lalu. Ruang tunggu terapi. Dia datang membawa bingkisan buah. Katanya dari Yayasan Amal. Aku menelan ludah. Dia duduk di samping saya. Bertanya tentang Rangga. Dan, saya menceritakan semuanya. Aku tertawa pahit. Seperti orang bodoh. Apa yang dia katakan? Tanya detektif Rahmat. Aku memejamkan mata. Mengingatnya. Dia tersenyum. Memegang tangan saya. Dia bilang, Ibu Nadia adalah istri idaman. Surga ganjaran ibu. Rahangku mengeras. Dia juga bilang, suami saya pasti sangat mencintai saya. Detektif Rahmat dan detektif Bima saling berpandangan. Kami sudah menjalankan foto itu di sistem pengenalan wajah. Kata detektif Rahmat akhirnya. Dan kami menemukannya. Aku menatapnya. Namanya Rika Amlia. Usia 28 tahun. Tinggal di apartemen mewah pusat kota. Dadaku berdebar. Dia kaki tangannya. Bisikku. Sebagian uang itu pasti ada padanya. Detektif Rahmat mengangguk. Kami sedang melacaknya. Tapi ada satu hal lagi, Bu Nadia. Nada suaranya berubah. Lebih berat. Lebih hati-hati. Nama lengkapnya. Rika Amelia Wijaya. Aku terdiam. Wijaya. Nama itu terasa familiar. Handoko Wijaya. Kataku pelan. Detektif Rahmat mengangguk. Benar. Dia adik kandung almarhum Handoko Wijaya. Duniaku seakan berhenti berputar. Adik korban. Adik pria yang dibunuh Rangga. Tidak masuk akal, bisikku. Kalau dia adiknya, kenapa dia bersama Rangga? Kenapa dia terlihat mesra? Kenapa dia membiarkan pembunuh kakaknya bebas? Aku menatap mereka. Apa dia tidak tahu? Detektif Rahmat menarik napas panjang. Ada dua kemungkinan. Pertama, dia tidak tahu apa-apa. Dia tertipu Rangga dan uangnya. Tapi, aku menggeleng cepat. Tidak. Cara dia menatap saya di rumah sakit. Itu bukan tatapan wanita jatuh cinta. Itu tatapan orang yang menilai. Seperti predator. Detektif Bima melanjutkan. Maka kemungkinan kedua. Dia tahu segalanya. Dan dia punya rencana sendiri. Dia berpura-pura menjadi kekasih Rangga. Untuk menjebaknya dari dalam. Aku terdiam lama. Balas dendam. Itu masuk akal. Terlalu masuk akal. Tapi itu membuat semuanya berbahaya. Kata detektif Rahmat. Kita tidak tahu dia di pihak siapa. Dia bisa jadi saksi kunci. Atau justru penghalang terbesar. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Tiket itu, kataku cepat. Tiket ke Kepulauan Kaiman. 2 hari lagi. Tapi atas nama Reza Pramana. Detektif Rahmat mengangguk. Kami sudah mencekal nama itu. Tapi Rangga tidak akan sebodoh itu. Tidak setelah kabur dari rumah sakit. Lalu apa rencananya? Tanyaku. Kita harus memancingnya keluar. Jawab detektif Rahmat tegas. Kita harus membuat dia panik. Kami akan mengadakan konferensi pers. Wajah Rangga akan kami sebarkan. Bukan wajahnya saat lumpuh. Tapi wajahnya saat berdiri dan berjalan di CCTV. Aku terdiam. Konferensi pers berarti, semua orang akan tahu. Keluargaku. Keluarga Rangga. Kang. Tetangga. Semua aib ini akan terbuka. Kami bisa melakukannya tanpa Anda. Kata detektif Rahmat lembut. Kami hanya akan merilis fotonya. Aku mengangkat kepala. Aku sudah terlalu lama diam. Aku sudah terlalu lama jadi bayangan. Saya ikut, kataku. Suara itu keluar mantap. Detektif Rahmat menatapku. Bu Nadia, Anda yakin? Ada satu syarat, jawabku. Saya yang bicara. 1 jam kemudian, aku duduk di sebuah ruangan penuh kamera. Lampu sorot menyilaukan mataku.
Blitz kamera menyambar-nyambar tanpa henti. Puluhan wartawan memenuhi ruangan itu. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Nama suamiku, Rangga Pratama, sudah menjadi headline bahkan sebelum aku membuka mulut. Di sebelahku duduk Detektif Rahmat. Di barisan belakang, aku melihat Dokter Arman. Wajah mereka tegang. Tapi aku, anehnya tenang. Hijabku terpasang rapi. Wajahku bersih dari air mata. Air mata itu sudah habis. Detektif Rahmat membuka konferensi pers. Menjelaskan secara singkat tentang seorang pasien yang kabur dari rumah sakit. Tentang kelumpuhan palsu. Tentang dugaan pembunuhan dan penggelapan dana. Suasana ruangan berubah. Wartawan saling menatap. Beberapa mengangkat alis. Beberapa menutup mulut kaget. Lalu Detektif Rahmat menoleh padaku. Kami persilakan, Ibu Nadia. Aku berdiri. Langkahku mantap menuju mikrofon. Suara di ruangan itu langsung mereda. Semua mata tertuju padaku. Aku menarik napas dalam. Selamat siang, kataku. Nama saya Nadia. Aku adalah istri dari Rangga Pratama. Selama 2 tahun terakhir, hidupku didedikasikan untuk satu hal. Merawat suamiku. Aku memandikannya. Aku menyuapinya. Aku mendorong kursi rodanya. Aku mendoakannya setiap malam. Ruangan itu hening. Aku percaya, dia adalah korban kecelakaan. Aku percaya, dia lumpuh. Aku berhenti sejenak, menatap kamera di depanku. Pagi ini, di rumah sakit, aku mengetahui sebuah kebenaran. Suamiku tidak pernah lumpuh. Dia bisa berjalan. Dia bisa berlari. Selama 2 tahun, dia telah menipuku. Desah kaget terdengar di antara wartawan. Dia menipu dokter. Dia menipu aparat. Dan dia menipu kalian semua. Aku mengangkat tanganku sedikit. Meminta mereka tenang. Dia melakukan ini untuk menutupi kejahatan yang jauh lebih besar. Untuk menyembunyikan fakta bahwa dia adalah... Aku menelan ludah. Seorang pembunuh. Dan seorang pencuri. Ruangan itu gempar. Aku menatap lurus ke lensa kamera utama. Aku tahu. Dia sedang menonton. Mas Rangga, kataku. Suaraku berubah dingin. Dimanapun kamu berada. Aku tahu kamu mendengarku. Sandiwaramu sudah selesai. Permainanmu sudah berakhir. Aku mengepalkan tanganku. Aku, istrimu yang kamu anggap bodoh. Yang kamu anggap lemah. Yang kamu paksa merawatmu seperti bayi. Aku yang akan memburumu. Kata-kata itu keluar tanpa gemetar. Kamu bisa lari dari polisi. Kamu bisa lari dari masa lalumu. Tapi kamu tidak bisa lari dariku. Aku tahu semua kebiasaanmu. Aku tahu semua rahasiamu. Aku tahu lukamu yang asli. Aku tahu apa yang kamu takuti. Aku berhenti. Menarik napas. Menyerahlah. Menyerahlah sebelum aku yang menemukanmu. Aku mundur dari mikrofon. Tidak menoleh. Aku berjalan keluar ruangan. Meninggalkan kegemparan di belakangku. Di tempat lain, di sebuah penthouse mewah yang menghadap kota. Sebuah gelas kristal dilempar ke arah televisi layar besar. Brengsek! Teriak Rangga. Televisi pecah. Gambarku membeku di layar. Rangga mondar-mandir. Tubuhnya tegap. Ototnya jelas terlatih. Tidak ada sedikit pun jejak kelumpuhan. Wanita bodoh, teriaknya. Beraninya dia. Beraninya dia mempermalukanku. Pintu kamar terbuka. Seorang wanita keluar. Rika Amlia. Dia hanya mengenakan kemeja putih Rangga. Rambutnya terurai. Wajahnya tenang. Tenang, sayang, katanya lembut. Kenapa marah sekali? Rangga menoleh. Kamu tidak lihat itu? Dia menghancurkan segalanya. Polisi sekarang tahu wajahku. Kita tidak bisa terbang. Rika tersenyum tipis. Tenang. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Rangga terdiam. Apa maksudmu? Rika mendekat.
menempelkan pipinya ke punggung Rangga. Aku yang mengirim foto dan paspor palsumu ke polisi. Rangga membeku. Berbalik perlahan. Apa? Rika tersenyum. Licik. Aku butuh rencana cadangan. Dan ini sempurna. Rangga menatap Rika dengan mata membelalak. Kamu? Apa maksudmu? Suaranya bergetar, antara marah dan tidak percaya. Rika masih tersenyum. Bukan senyum lembut, tapi senyum tipis yang dingin. Aku tahu kamu akan ceroboh, katanya santai. Dokter baru itu terlalu pintar. Kamu ketahuan di rumah sakit. Aku butuh jalan keluar. Rangga mundur selangkah. Kamu mengkhianatiku? Rika tertawa kecil. Sayang, aku selalu jujur. Sejak awal aku tidak pernah bilang aku di pihak siapa. Rangga mengusap wajahnya kasar. Kita terpojok. Polisi menjaga bandara. Identitas Reza Pramana sudah terbakar. Rika mengangkat bahu. Itu sebabnya kita tidak pakai bandara. Rangga menatapnya. Apa? Besok malam, kata Rika tenang. Pukul 10. Pelabuhan. Dermaga 12. Ada kapal kargo milik kenalanku. Dia akan membawa kita ke Singapura. Dari sana, kita pakai identitas baru lagi. Rangga terdiam. Kepanikannya perlahan mereda. Kelicikan Rika membuatnya tenang. Kamu sudah memikirkan semuanya, katanya akhirnya. Rika mendekat, menangkup wajah Rangga. Kalau tidak, bisiknya, kita sudah lama tertangkap. Rangga memeluknya erat. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu. Rika membalas pelukan itu. Aku juga, sayang. Tapi, di balik punggung Rangga, wajah Rika berubah. Senyumnya hilang. Yang tersisa hanyalah kebencian dingin. Dengan satu tangan, Rika mengeluarkan ponselnya. Ibu jarinya bergerak cepat. Mengirim pesan singkat ke satu kontak. Namanya hanya satu huruf. Rencana B aktif. Besok malam, pukul 22. Dermaga 12. Pastikan dia tidak lolos. Pesan terkirim. Rika memasukkan kembali ponselnya. Dan kembali tersenyum. Malam berikutnya. Dermaga 12. Tempat paling tua dan paling sepi di pelabuhan. Udara penuh bau karat, solar, dan air laut kotor. Lampu sorot kuning menerangi area seadanya. Lebih banyak bayangan daripada cahaya. Di balik tumpukan kontainer besar, Detektif Rahmat memberi isyarat tangan. Semua tim di posisi, bisiknya di radio. Petugas bersenjata bergerak tanpa suara. Mengepung area dari 3 sisi. Sisi keempat adalah laut gelap. Di dalam sebuah sedan gelap, aku duduk di kursi penumpang. Tanganku mencengkeram sabuk pengaman. Jantungku berdebar begitu keras. Di sampingku, Dr. Arman duduk diam. Bu Nadia, katanya pelan, Anda tidak harus melihat ini. Aku menggeleng. Aku harus melihat dia berdiri. Aku harus melihat dia ditangkap. Aku butuh itu. Tepat pukul 10 malam, seberkas cahaya lampu mobil muncul. Sebuah sedan hitam meluncur pelan. Berhenti tepat di bawah lampu sorot. Dadaku terasa berhenti berdetak. Pintu terbuka. Rangga keluar. Berdiri. Tegak. Set. Mengenakan jaket kulit hitam. Celana kargo. Sepatu bot. Dia membawa tas ransel hitam. Pria yang 2 tahun kudorong di kursi roda. Kini berdiri gagah. Lalu Rika keluar dari sisi pengemudi. Mereka menoleh ke sekeliling. Waspada. Kapalnya mana? Tanya Rangga. Di ujung dermaga. Jawab Rika. Kita jalan kaki. Kenapa sepi sekali? Rangga mulai curiga. Pelabuhan ilegal. Jawab Rika ringan. Wajar. Rangga menatap Rika. Kamu tidak menjebakku, kan? Rika menatapnya lembut. Aku meninggalkan keluargaku untukmu. Aku mengkhianati segalanya demi kamu. Rangga mengangguk. Maaf, aku hanya tegang. Dia berbalik. Mulai berjalan ke kegelapan. Lampu sorot tiba-tiba menyala. Berhenti.
Polisi. Suara detektif Rahmat menggema lewat megafon. Rangga membeku. Dia mengangkat tangan. Lalu menoleh ke belakang. Rika berdiri tenang. Menatapnya. Dengan senyum tipis. Saat itulah Rangga mengerti. Kamu. Suaranya pecah. Kamu menjebakku. Rika tertawa keras. Tawa pahit penuh kemenangan. Ini untuk kakakku. Ini untuk Handoko. Kamu pikir aku sudi disentuh pembunuh kakakku? Kamu monster. Rangga berteriak marah. Insting bertahan hidup mengambil alih. Dia berbalik. Dan berlari. Kejar dia. Teriakan detektif Rahmat memecah malam. Suara tembakan peringatan meledak di udara. Duar. Duar. Peluru tidak diarahkan ke tubuh. Hanya peringatan. Tapi cukup membuat jantungku seakan meledak di dada. Rangga tidak berhenti. Dia berlari. Bukan berlari terpincang. Bukan terseret. Tapi berlari kencang. Langkahnya panjang. Otot kakinya bekerja sempurna. Dia melompati tali tambang. Menghindari palet kayu. Menyelinap di antara bayangan kontainer. Pria yang selama 2 tahun ku sebut, lumpuh. Berlari seperti atlet. Dadaku terasa sesak. 2 tahun. 2 tahun aku mengangkat tubuh ini. 2 tahun aku menahan punggungku sendiri sakit. Dan sekarang, dia berlari. Rangga mencapai tumpukan kontainer merah marun. Tanpa ragu, dia memanjat. Tangannya mencengkeram besi. Kakinya menjejak dengan lincah. Gerakannya cepat. Efisien. Terlatih. Dia seperti binatang yang terpojok. Gumam seseorang di dekatku. Aku teringat suara berderit halus di ranjang setiap malam. Yang kupikir suara pegas tua. Sekarang aku tahu. Itu suara latihan. Pusap. Cah. Latihan diam-diam. Sementara aku tidur kelelahan di sofa. Rangga sudah berada di atas kontainer. Sekitar 5 meter dari tanah. Dia berlari di atas permukaan logam yang tidak rata. Mencari jalan kabur. Saat itu, aku membuka pintu mobil. Bu Nadia, jangan. Teriak Dokter Arman. Aku tidak mendengarkan. Aku turun. Aku tidak berlari. Aku berjalan. Langkahku mantap menuju area terbuka. Tepat di bawah lampu sorot utama. Aku berdiri di sana. Sendiri. Mengangkat wajahku. Rangga berhenti. Dia melihat ke bawah. Melihatku. Aku melihat wajahnya jelas. Wajah suamiku. Wajah pria yang kupandikan. Wajah pria yang menyuruhku minta maaf. Saat aku sakit dan meminta air minum. Wajah pria yang ternyata menikmati penderitaanku. Polisi mulai mengepung. Beberapa sudah setengah memanjat kontainer. Rangga terperangkap. Di bawahnya aku. Di sekelilingnya polisi. Dan kemarahan dalam dirinya meledak. Kamu! Teriaknya. Suaranya penuh kebencian. Ini semua salah kamu. Apa susahnya kamu diam? Apa susahnya kamu rawat aku saja? Kamu itu istri. Kamu harus nurut. Aku berdiri tegak. Tidak gemetar. Aku merawatmu, Rangga, kataku tenang. Aku merawatmu saat aku pikir kamu manusia. Aku melangkah 1 langkah maju. Tapi kamu bukan. Kamu penipu. Kamu pembunuh. Kamu monster. Diam. Rangga melirik ke kiri. Seorang polisi hampir mencapai puncak. Dia melirik ke kanan. Ada celah. Sekitar 3 meter. Memisahkan kontainer dengan sebuah kren pelabuhan yang tidak aktif. Itu satu-satunya jalan. Rangga, berhenti. Teriak detektif Rahmat. 1 tembakan peringatan lagi terdengar. Duar. Suara itu membuat Rangga tersentak. 1 detik. 1 detik yang menentukan segalanya. Rangga mengambil ancang-ancang. Dia melompat. Tubuhnya melayang di udara malam. Tangannya terulur. Mencoba meraih tiang baja kren. Aku melihat matanya. Untuk pertama kalinya. Bukan marah. Bukan sombong. Jari-jarinya hanya menggesek logam. Dia gagal. Tubuhnya jatuh bebas. 10 meter. Aku menahan napas. Brak.
Tubuh Rangga menghantam tumpukan drum besi kosong. Suara logam beradu dengan logam. Dan sesuatu yang lebih lunak. Tubuh manusia. Lalu, sunyi. Sunyi yang lebih mengerikan dari tembakan. Rangga tergeletak. Tidak bergerak. Seperti boneka kain yang rusak. Semua orang membeku. Tim medis. Teriak detektif Rahmat. Polisi berlarian. Lampu sorot menyorot tubuh Rangga. Aku berdiri di tempatku. Kakiku tidak bergerak. Aku hanya menatap. Dokter Arman meraih lenganku. Menopangku. Aku tidak akan pingsan, kataku pelan. Aku harus melihat. Masih hidup. Teriakan itu memecah keheningan dermaga. Seorang petugas berlutut di samping tubuh Rangga. Ada napas. Cepat. Tandu. Aku berjalan mendekat perlahan. Langkahku terasa ringan, seperti berjalan di mimpi buruk yang terlalu nyata. Rangga tergeletak di antara drum-drum besi. Tubuhnya terpelintir dalam posisi yang tidak wajar. Kakinya menekuk ke arah yang salah. Tapi yang paling mengerikan, dia sadar. Matanya terbuka lebar, menatap langit malam. Bukan tatapan sombong, bukan tatapan licik, melainkan tatapan teror murni. Dia mencoba bergerak. Otot lehernya menegang. Bahunya bergetar. Dia mencoba mengangkat kepala. Lalu mencoba menggerakkan kakinya. Tidak ada reaksi. Ah, aku. Suaranya keluar serak. Aku tidak bisa. Aku berhenti beberapa meter darinya. Lampu sorot menyinari wajahnya. Kakiku. Teriaknya. Suara itu pecah. Bukan akting. Aku tahu. Setelah 2 tahun hidup dalam sandiwara, aku tahu betul perbedaan antara pura-pura dan kenyataan. Aku tidak bisa merasakan kakiku. Tangis Rangga meledak. Tangisan seorang pria yang baru saja menyadari bahwa hidupnya benar-benar runtuh. Aku menutup mata. Dunia seperti berhenti berputar. Ironi itu menghantamku keras. Pria yang selama 2 tahun meyakinkan semua orang bahwa dia tidak bisa merasakan kakinya, kini berteriak jujur, karena dia benar-benar tidak bisa merasakan kakinya. Para medis berlarian. Mereka memotong jaket kulit mahal itu, memasang penyangga leher, menahan tubuhnya agar tidak bergerak. Jangan sentuh aku. Teriak Rangga histeris. Kalian menjebakku. Tenang, Pak. Kami harus menstabilkan Anda. Rangga terengah. Matanya berputar liar. Lalu, dia melihatku. Nadia. Suaranya melemah. Nadia, tolong aku. Istriku. Suruh mereka pergi. Kamu tahu cara merawatku. Kamu paling tahu. Tanganku mengepal. Aku tidak mendekat. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rangga benar-benar tidak berdaya. Cederanya parah, kata salah satu para medis. Kemungkinan besar tulang belakang. Kita harus segera bawa ke rumah sakit. Rumah sakit. Ironis. Rumah sakit yang sama. Tempat kebohongan ini terbongkar. Tempat sandiwara ini berakhir. Ambulans meraung. Rangga diangkat ke tandu. Diborgol. Dikelilingi polisi. Aku tidak duduk di sampingnya. Aku duduk di mobil polisi. Di belakang ambulans. Aku bukan lagi istri. Aku saksi kunci. Sepanjang perjalanan, aku tidak menangis. Aku tidak berdoa. Aku hanya menatap jalan. Kosong. Di IGD rumah sakit, suasana kembali kacau. Rangga didorong masuk. Dokter dan perawat berlarian. Aku melihat Dokter Arman sudah menunggu. Dia kini bukan penyelidik. Dia adalah dokter yang bertugas menyelamatkan nyawa. Aku duduk di ruang tunggu. Bukan ruang tunggu neurologi, tapi ruang tunggu UGD. Dingin. Detektif Rahmat duduk di sampingku. Rika sudah dibawa ke kantor polisi. 1 jam berlalu. 2 jam. Aku masih diam. Akhirnya, Dokter Arman keluar. Wajahnya lelah. Jas dokternya ternoda darah. Dok. Suara detektif Rahmat tegang. Dokter Arman menarik napas panjang.
Kami sudah lakukan MRI dan CT scan lengkap. Benturannya sangat keras. Dia jatuh dari ketinggian 10 meter. Punggungnya menghantam drum besi. Dokter Arman menatapku. Saraf tulang belakangnya. Di area T10. Dadaku berdenyut. Area yang sama. Area yang sama dengan diagnosis palsu dulu. Putus total. Lanjutnya pelan. Aku mengangguk. Apa artinya itu, Dok? Tanyaku, meski aku sudah tahu. Artinya. Dokter Arman menatap lurus. Dia lumpuh total dari pinggang ke bawah. Dan kali ini, tidak ada harapan sembuh. Permanen. Aku mengepalkan tanganku. Ini bukan keajaiban. Ini bukan kebetulan. Ini adalah ironi paling kejam. Sandiwaranya menjadi vonis seumur hidup. Proses hukum berjalan lebih cepat dari yang kubayangkan. Bukti terlalu kuat. Tidak ada celah untuk sandiwara lagi. Rekaman CCTV rumah sakit. Rekaman pelabuhan. Pengakuan Rika Amelia. Hasil laboratorium pil biru. Aliran dana 50 miliar. Dan tubuh Rangga sendiri. Yang kini benar-benar lumpuh. Sidang tidak dilakukan di ruang pengadilan biasa. Sidang dilakukan di kamar rumah sakit. Rangga terbaring di ranjang. Monitor berdetak pelan. 2 polisi berjaga di pintu. Wajahnya pucat. Matanya cekung. Tidak ada lagi sorot manipulatif. Tidak ada lagi senyum tipis penuh perhitungan. Hakim membacakan putusan dengan suara datar. Terdakwa Rangga Pratama. Terbukti secara sah dan meyakinkan. Melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Penggelapan dana perusahaan. Pemalsuan dokumen medis, dan penipuan berlapis. Setiap kata seperti palu menghantam ruangan. Hukuman? Hukuman pidana penjara seumur hidup. Palu diketuk. Selesai. Rangga tidak berteriak, tidak menangis. Dia hanya menatap langit-langit. Seolah baru sekarang benar-benar mengerti bahwa hidupnya berakhir di ranjang ini. Hakim keluar. Pengacara keluar. Polisi tetap di tempat. Pintu kamar terbuka pelan. Aku masuk. Aku mengenakan gamis hitam sederhana. Hijabku rapi. Aku tidak terlihat lelah. Aku terlihat utuh. Rangga menoleh. Matanya membesar. Nadia. Suaranya serak. Kamu datang. Aku tahu kamu akan datang. Aku istrimu. Aku berdiri di samping ranjang. Tidak menyentuhnya. Tidak duduk. Aku minta maaf. Isaknya tiba-tiba. Air mata mengalir di pelipisnya. Aku salah. Aku berdosa. Tapi kamu lihat kan? Ini hukuman dari Tuhan. Aku dihukum. Nadia. Tolong aku. Tangannya bergerak lemah di atas spray. Aku benar-benar lumpuh sekarang. Aku tidak bisa apa-apa. Kamu tahu cara merawatku. Kamu paling tahu. Tolong rawat aku. Kita bisa mulai lagi. Aku janji bertobat. Aku menatapnya lama. Sangat lama. Lalu aku menunduk. Mendekat ke telinganya. Berbicara pelan. Tenang. Dingin. Aku sudah merawatmu. Rangga. Aku sudah merawat pembunuh selama 2 tahun. Aku sudah membersihkan tubuh seorang pencuri. Aku sudah menyuapi seorang penipu. Wajah Rangga berubah pucat pasi. Sekarang, lanjutku. Rawatlah dirimu sendiri. Aku menegakkan tubuh. Menatap matanya untuk terakhir kali. Kali ini, sandiwaramu jadi nyata. Aku berbalik. Melangkah ke pintu. Jangan tinggalkan aku. Teriaknya panik. Nadia. Aku butuh kamu. Suaranya menggema di koridor. Aku tidak menoleh. Aku terus berjalan. Setiap langkah terasa ringan. Seolah beban 2 tahun itu akhirnya runtuh. Pintu rumah sakit terbuka. Udara sore menyambutku. Bebas. 1 tahun kemudian. Cahaya matahari pagi menembus jendela sebuah ruangan yang bersih dan rapi. Bukan kamar kos sempit yang berbau obat. Bukan ruangan dengan ranjang ortopedi dan kursi roda berderit. Ini adalah kantor kecil.
Sederhana. Di dinding tergantung sebuah plakat kayu. Yayasan Pelita Nadia. Mendengar. Mendukung. Memulihkan. Aku berdiri di depan cermin. Merapikan hijab biru pastel. Blazerku sederhana, tapi rapi. Wajahku tidak lagi pucat. Tidak lagi lelah. Ada cahaya di mataku. Bukan cahaya kepolosan, tapi cahaya kesadaran. Hari ini 1 tahun yayasan ini berdiri. Setelah perceraian resmi diputus. Setelah proses hukum selesai. Setelah aku berhenti menjadi bayangan seseorang. Keluarga almarhum Handoko, melalui kesaksian Rika dan bukti yang kubantu ungkap, berhasil mendapatkan kembali sebagian besar dana perusahaan. Sebagian kecil dari dana itu mereka serahkan kepadaku. Bukan sebagai hadiah. Sebagai amanah. Aku tidak membeli rumah mewah. Tidak membeli mobil baru. Aku membangun tempat ini. Rumah aman. Pusat advokasi. Ruang dengar bagi perempuan yang selama ini disebut gila, berlebihan, atau terlalu sensitif. Telepon di mejaku berdering. Selamat pagi, Yayasan Pelita Nadia. Ucapku. Di seberang sana, suara perempuan bergetar. Saya tidak tahu harus cerita ke siapa. Suami saya bilang saya mengada-ada. Aku duduk. Nada suaraku langsung berubah lembut. Dengarkan saya. Anda tidak gila. Anda di tempat yang tepat. Ceritakan pada saya. Sementara aku memulai hari dengan menyelamatkan jiwa orang lain. Di tempat lain, jauh dari cahaya itu. Seorang pria memulai harinya dengan cara yang sangat berbeda. Di sebuah penjara khusus medis. Dindingnya kelabu. Udara dingin. Bau disinfektan bercampur besi tua. Seorang petugas membuka pintu sel. Bangun. Waktunya mandi. Rangga terbaring di ranjang sempit. Matanya kosong. Tubuhnya benar-benar lumpuh. Petugas mengangkatnya dengan kasar. Tidak ada waslap hangat. Tidak ada suara lembut. Tidak ada kesabaran. Dia dipindahkan ke kursi roda berkarat. Air dingin disemprotkan ke tubuhnya. Bersihkan dirimu. Sabun batangan kasar dilempar ke pangkuannya. Dia tidak bisa menggosok punggungnya. Dia tidak bisa mengangkat tubuhnya. Saat sarapan, bubur kasar diletakkan di depannya. Tumpah ke pahanya yang mati rasa. Aku tidak bisa menyendok. Rintihnya. Petugas hanya mendengus. Habiskan atau tidak sama sekali. Rangga menatap bubur itu. Air mata jatuh. Ini adalah nerakanya. Bukan kematian. Bukan selap. Tapi hidup persis dalam sandiwara yang ia ciptakan sendiri. Tanpa cinta. Tanpa kesabaran. Tanpa aku. Di tempat lain, Rika Amelia Wijaya berdiri di depan makam kakaknya. Sebuket bunga lili putih di tangannya. Setelah bersaksi penuh, hukumannya diringankan. Pelayanan masyarakat. Dia menjalani semuanya. Uang perusahaan kembali. Kini dia mengelola sisa perusahaan dengan jujur. Dendamnya selesai. Bebannya ditutup. Sore hari di Yayasan Pelita Nadia. Aku berdiri di depan sekelompok perempuan. Mereka duduk melingkar. Wajah-wajah yang pernah patah. Pernah diragukan. Pernah dibuat merasa kecil. Tema kita minggu ini, kataku pelan, adalah membangun kembali kepercayaan. Aku tahu rasanya hidup di atas kebohongan. Aku tahu rasanya meragukan diri sendiri. Mereka mungkin mengambil tahun-tahun kita. Mereka mungkin mengambil uang kita. Mereka mungkin mengambil rasa percaya diri kita. Aku menatap mereka satu persatu. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka ambil. Kekuatan kita untuk bangkit. Aku tersenyum. Senyum yang utuh. Dia mengambil 5 tahun hidupku. 3 tahun kebahagiaan palsu. 2 tahun pengabdian buta. Tapi dia juga memberiku sesuatu. Kekuatan untuk sisa hidupku. Dan keberanian untuk berkata, kita bukan korban. Kita adalah penyintas. Tepuk tangan pelan memenuhi ruangan. Aku menarik napas. Aku telah melewati neraka. Merawat iblis yang menyamar sebagai suami. Dan aku keluar. Bukan sebagai abu. Tapi sebagai baja yang ditempa. Aku bebas.
Aku utuh. Dan hidupku baru saja dimulai. Tam.